Tapi kalau eksekusinya masih kurang, itu kan bisa jadi batu sandungan yang I cukup am not besar the karena only one keduanya bound harus by bisa this meminimalisir chains. overextend atau ya overposition yang akhirnya bisa menjadi timnya merugi sendiri nih, Nevin. Iya, jelas sih. Jadi emang banyak banget pertimbangan sih kalau misalnya memang ingin membawakan Chesapeake. Tapi sekarang kita bakal lihat dulu karena One One ternyata ditutup oleh pemain dari EVOS. Mereka yang nggak akan membiarkan One One jatuh ke tangan Bigetron. Dan berarti ini akan menukar satu slot banning yang sempat dilakukan di yang sebelumnya. Tapi tidak dengan Chuzin yang masih akan muncul di sini. Fanny, masih jadi pertanyaan nih, mau tetap ditutup bersama, ya kita tahu ya untuk Assassin sekarang adanya Lancelot yang berarti bisa di first pick sama Nahel nanti Om. Oh, lagi ya kasih Lancelot-nya. Tapi ya bukan opsi buruk karena waktu dipakai juga dengan Nanael ya sempat kalah kan dia buat Lancelot-nya meskipun early game-nya serem banget juga. My tail's been itching Dan for a real Kale ya fight. ternyata yang dibuang melepaskan Van. Ini ada Fanny Albert. Iya lumayan akan ada cukup banyak pertukaran yang terjadi. Mau ban Lancelot kah sekarang? Atau akan diadukan Lancelot, Yisun Shin, dan juga Fanny? Aduh, ini banyak banget ya pilihan dan sangat dilematis sebenarnya kalau disuruh pilih antara ketiga hero tersebut. Dan sebenarnya bergantung sama EVOS sih. Mereka mempersiapkan menghadapi hero seperti apa. Apakah memang akan ada Fanny yang dibiarkan atau justru ini tiga-tiganya dibiarkan lepas. Mereka tutup Baxia mungkin karena masih ada Baxia juga yang kali ini dibiarkan bebas. Tapi ternyata karena jatuh kaca Om, ini benar-benar dilepas semua berarti. Yap, pikir hero awal ya. Tapi Baxia-nya diambil. Ini aku mau mention tadi kayak Baxia sebenarnya akan menjadi mahal ketika Baxia diambil dan akan ada partnernya yang main di mid yang kita tahu ini kemungkinan bisa diambil karena nggak ada di ban sama sekali buat Kimi-nya. Jadi mid Kimi dan juga Baxia yang memang masih flex antara mau jadi roamer ataupun mau jadi jungle ya nanti mungkin dipersilahkan ya untuk Bigetron juga. Dan tinggal EVOS ngerespon dari Baxia-nya mau kemana karena pastinya Baxia ini yang buat dia jadi power selain dari fleksibilitas ya itu adalah membuat mid laner-nya kita juga sebenarnya nggak perlu langsung itemnya ke Glowing One. Bisa ada satu item damage dulu baru itu ke Glowing One. Ya, dan ya dengan hadirnya Baxia akan jauh seperti apa. Fleksibilitas sih yang bikin agak dilematis ya buat EVOS ketika ingin memilih jawabannya. Tapi tetap Lancelot akan tetap di-secure, namun bedanya dengan Uranus yang juga akan ikut hadir di sisi XP. Di tangan Sorizo dengan screening power yang juga sama besarnya nih Wolf. Yap, Uranus ya. Agak sedikit berbeda karena 2 game kita ngelihat Sorizo dengan initiator juga. Tapi kali ini bakal screening dan ini adalah salah satu hero nyaman ya. Kalau nggak Uranus, Esmeralda. Nah, screening yang akan dibawakan berarti ngerubah lagi dari segi gameplay yang akan dibawakan oleh EVOS itu sendiri dan Harit beserta Yisun Shin menandakan bahwa Baxia-nya ini tidak akan berada di jungle seharusnya Om. Nah, kalau bermain sebagai roamer ya, dan aku kira tadi mereka akan coba buat kebawain Kimi misal. Ternyata Kimi bukan pilihan karena lebih ke Harit juga bersama dengan Yisun Shin kembali muncul. Nah, berarti untuk mid-nya udah jelas ini bukan hero-hero yang mungkin bisa atau tipis-tipis ya. Mungkin dikarenakan Chuzin yang sudah di-ban ya Gift bisa dikondisikan untuk Bigetron atau bahkan bermain dengan burst damage hero seperti Parsha pun masih cukup oke sih untuk Bigetron sendiri. Oke. Tapi kita akan lihat ya, masih belum kelihatan mid lane-nya satu sama lain. Masih ditutupin dulu. Mengingat kayaknya 2 mid lane ini akan menjadi poros terutama untuk Moreno. Akankah ada Selena yang akan masuk ke radar? Walaupun ketemu sama Lancelot agak sedikit PR ya. Cuman untuk jadiin combo sama Baxia, kalau misalkan Baxia-nya di tangan dari Finn itu bakal menjadi pilihan yang cukup baik menurut aku, Nevin. Dan ya cukup setuju sih dengan opsi-opsi yang sekarang memang udah mulai dibatasi lagi ya setelah Esmeralda yang ditutup. Sementara dari Bigetron by Vitality untuk saat ini mengeliminasi ke arah mid laner kah waktunya? Karena memang kalau ngomongin prioritas, Parsha juga masih tersedia dengan follow up yang cepat. Tapi ternyata menghindari ini nih, menghindari Chesapeake lagi, hal kan yang tidak akan dibiarkan terbuka. Yap, langsung ditutup untuk Helker-nya karena memang cukup beresiko sih. Meskipun kita tahu ya dari Helker ini berhadapan dengan Baxia, itu sebenarnya sulit untuk Helker-nya karena
sebuah movement yang miss nanti akan pasti langsung terpunish juga dengan shield spirit yang dimiliki oleh Baxia. Tapi ya better mereka mengeliminasi dan membuat nyaman ya mid laner yang belum terlihat nih dari Bigetron. Dan kita juga masih berandai-andai ini apa sebenarnya mid laner yang akan dimainkan. Dan Selena dimention terus-terusan tadi dari awal ya. Dan memang power untuk Moreno juga ditutup sekarang atau terkena ban. Ini ada hero lain yang harus memang dipergunakan kembali, Parsha kah itu? Atau siapa paling dekat ya? Novaria mungkin bisa jadi dipakai juga nanti dengan Bigetron. Kevin. Iya ya. Sama kalau berkaca dari match-match sebelumnya sih kombinasi Franco juga masih ada ya sebenarnya. Tapi ya karena Baxianya ada di area roamer buat saat ini akan mengeliminasi, jadi memang harus ada inisiasi dari mid lane-nya yang nanti bisa di follow up dengan baik. Burst damage tambahan bisa menjadi salah satu pilihan atau bahkan utility juga nggak masalah. Dan sekarang dengan hadirnya Hylos juga ya yang ditutup atau masuk ke area list banning. Gak ada lagi nih badan yang tadi sempat kita lihat ya, Uranus, Hylos, dua-dua di bagian depan, dan itu akan sangat sulit ditebus. Tapi sekarang justru dari EVOS harus mulai mencari pilihan-pilihan. Hari ini aku jarang banget ngelihat badang, Om. Ya, padahal lagi menghilang, terus juga kita lebih sering melihat siapa tadi ya? Ada Khalid ya. Sebenarnya Khalid dengan Grok pun bisa jadi opsi, tapi let's see. Karena Erlan sudah mengambil Valentina, ini agak-agak terbatas cuma ke hero utility kah untuk match-nya. Karena sebenarnya kalau yang kena hotfix kemarin itu pack sana pun masih cukup oke. Karena cukup membantu kan dari internal guard-nya juga yang terkena buff. But let's see kemana nih Baxianya, mau ke EXP atau tetap akan bermain di roamer. Iya ya, masih fleksibel sih sebenarnya. Dan opsi ya menuju ke arah mid laner ini juga harus sangat dikhawatirkan karena Parsha meskipun tetap diamankan, ini ada gangguan yang bisa hadir juga dari Cloud dan Slot yang emang bisa cukup menusuk bagian dalam. Tapi dengan Parsha yang ada di area mid lane dilengkapi dengan Hilda. Ini dive in parah sih dari Bigetron loh. Iya. Ini tapi dua kali kemunculan Hilda masih 0% win rate ya. Apakah akan membaik ataukah tetap akan dengan rapor merahnya? Flexibility dan main agresif harusnya ya dari Shogun dengan Hildanya juga. Tapi last pick yang akan menentukan EVOS membutuhkan lagi sosok roamer. Hero apa lagi untuk Ki yang fit, Om? Badang mungkin atau Grok juga sekalian ya. Karena dia butuh untuk menjaga lane slotnya biar tidak. Udah ya. Karena pastinya fast rotate dari Hilda di level ini juga. Oke, Glue Roamer kemarin sudah dibawakan dengan Ki, hari ini kembali dibawakan juga di let's see lah. Secara power memang kuat, tapi yang harus diwaspadai adalah jangan sampai nih ya Albertnya benar-benar diganggu dengan Hilda. Karena kita tahu fast rotate dari Hilda sendiri clear lane yang cepat dan membuat dia langsung ada di area purple atau orange buff dari jungle-nya lawan yang membuat Hilda punya poin plus sebenarnya sebagai EXP lane. Oke, tapi ini akan menjadi game penutupan di minggu yang kedua. Akan seperti apa hasilnya? Bigetron by Vitality dengan membawakan kembali Hilda EXP dan ataukah Glue Roamer yang akan menjadi sebuah batu sandungan yang akan bisa dimanfaatkan oleh EVOS, dan kita akan melihat moment of truth. Match point untuk kedua belah tim. Let's go to the land of dawn. Ini dia untuk game terakhir di hari ini, di minggu yang kedua juga. Dan dengan pilihan hero yang sudah dipersiapkan oleh kedua belah coach, apalagi dengan hadirnya kembali Yi Xunshin di tangan Nile menghadapi Albert match up. Ya selalu kita lihat ya, Lancelot versus Yi Xunshin yang kembali lagi hadir. Tapi bedanya, Shogun yang sekarang memegang Hilda di area XP. Apakah ini akan tetap menjadi satu kemenangan ya buat Bigetron dengan hero yang tidak terlalu initiator bisa dibilang, tapi mereka setidaknya masih punya pin juga untuk membuka setiap teamfight kecil di area river, Om. Ya, ketika menang movement untuk Shogun, kita bisa melihat positioning dia yang sudah ada di area dari orange yang menunggu Albert untuk kesana juga. Dan nice-nya untuk Albert adalah dia tidak langsung menuju ke orange ya, tapi lebih ke mengambil aja untuk Elizabeth ada di area-area samping. Dengan dua assassin, emblem assassin yang dipergunakan oleh kedua jungler ini sekarang. Yap, oke. Akan menjadi adu mekanik yang cukup menarik tentunya. Tapi kita tahu bagaimana
proses untuk bisa menguasai river yang kali ini sedang diperlihatkan oleh EVOS dengan membawakan ke arah Blue Rom juga poke-nya. Menempelnya juga sosok Blue ini akan ngebuat dari Bigetron agak sedikit sulit nih untuk menguasai area sungai nih, Bin. Iya, agak susah ya. Kita belum melihat mereka yang bisa melakukan rotasi dengan cepat juga. Padahal kombinasinya ini benar-benar mantap banget. Tapi sekarang mungkin bisa tabrakan. Iya, flicker terpaksa harus dikeluarkan juga oleh Ki setelah terkena tabrakan juga dengan adanya shield ini. Tapi ya akan menjadi informasi juga nih karena Morenonya dalam keadaan low HP dan Roundel akan memberikan sedikit delay waktu agar Moreno tidak cepat melakukan recall. Karena dengan adanya wave juga yang sudah mulai hadir, pressure dari Shogun sudah mulai terlihat, Roundel masih cukup tenang, dive terlalu dalam. Hati-hati Shogun karena damage dari turretnya masih cukup menyakitkan dan Turtle yang sekarang sudah mulai dicicil pula oleh EVOS karena kali ini Bigetron mencoba untuk menabrak Chorizo. Flicker terpaksa harus dikeluarkan karena target yang diinginkan Bigetron adalah coba tumbangin Chorizo-nya dulu dan sekarang sudah mulai beradu di area dari Turtle dan di mana Turtle-nya juga masih belum di reset. Mountain Shocker telah terlihat juga dan kali ini Roundel sudah mulai maju tapi Nal dengan Retribution-nya berhasil mendapatkan Turtle-nya bahkan Roundel menghilang di tangan dari Shogun. Spin harus mundur dan Nal yang dikejar oleh Erlan. Teamfight yang kali ini terpecah belah dan bahkan Ki-nya terjebak. Emas mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi dan membuat dari Bigetron by Vitality mengungguli early game mereka. Tapi gak berhenti karena kali ini dari Shogun akan mengusir mundur pemain dari EVOS yaitu Chorizo. Cukup tebal, tapi ini akan mengusir mundur saja agar Chorizo tidak memanfaatkan kembali power Uranus untuk bisa nge-cut wave minion. Nah, keunggulan yang cukup terasa memang dari Bigetron, tapi memang dari bagian yang lain, Moreno mau nggak mau ngebuka satu buah flickernya. Ini dia rotasi cepat yang aku maksud dari tadi. Finn bersama 4 pemain lain dari Bigetron yang tadi coba untuk mengejar Rizzo, nge-trigger flicker. Ini jadi satu hal yang sangat bagus kalau kita ngomongin area setup Turtle. Karena akhirnya dari EVOS juga gak bisa terlalu dive in, mereka juga harus bisa lebih mengkalkulasikan escape skills yang dimiliki oleh para pemainnya. Dan ya untungnya perbedaan gold yang terjadi ini juga belum terlalu jauh mengingat posisi dari para pemain EVOS di bagian bottom lane ini masih cukup sustainable. Yap, Vin harus putar arah dulu ya karena terlihat kalah jumlah untuk saat ini. EVOS juga nggak mau terlalu greedy untuk menabrakkan kembali ke arah pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Dan sejauh ini keadaan kembali tenang Om Wak. Yap, hanya ini ya, yang membedakan hanya 500 gold itu pun pasti dari Turtle yang tadi sempat didapatkan oleh Bigetron juga. Tapi Moreno, positioning yang memang cukup berbahaya tadi dari Moreno, tapi masih bisa di-dodge semuanya. Jadi hanya sedikit reposisi yang kalau kita lihat dimainkan juga dari EVOS sembari menunggu untuk Turtle yang kedua juga yang akan spawn. Dan Erlan, first item Corrosion Sight yang baru selesai juga. Dan di area atas sebenarnya ini Hilda dari Shogun yang lebih beraksi ya dibandingkan dengan Chorizo yang clear lane-nya pastinya lebih lama dibandingkan dengan Hilda daripada dengan Shogun. David. Iya ya, dan emang agak berat ya. Ini bisa ditabrak dari dua sisi, dari Hilda bisa, dari Baxia juga bisa. Ngebuat EVOS serba salah untuk melakukan pergerakan dan Ki juga harus mencari target yang benar-benar on point untuk bisa ditangkap dengan grab-grabnya. Sejauh ini, Mother Attack akan langsung mengusir siapapun yang mencoba untuk mendekat demi Turtle bisa didapatkan dengan bebas, Al. Ya, karena ngelihat ini Roundel dan Albert yang cukup tipis ya. Battle Ice Track cukup untuk juga mengusir dua pemain tersebut, tapi lihat bagaimana Shogun begitu agresif dan lihat damage-nya menuju ke arah Ki. Tapi di sisi lain Chorizo bakal coba untuk langsung saja di-trigger satu buah spell flicker yang akan menjadi informasi. Dan di sini Chorizo tidak akan terlalu leluasa karena apa yang sudah di-build oleh Bigetron by Vitality di early game ini cukup berhasil karena Shogunnya benar-benar ngacak-ngacak banget dan membuka vision dari Bigetron akan semakin luas, Om. Yap. Dan satu hal yang pasti dengan dua objektif juga nih Albert sangat tertekan ya. Kayak mungkin secara levelnya udah ada perbedaan dari power of retribution juga. Sementara lihat bagaimana Finn dengan mobilitas yang cukup tinggi menekan Chorizo. Serang dia tidak ada di belakang. Finn mendapatkan 1 poin kill. Chorizo yang menghilang dan bahkan tidak sempat lagi untuk bisa mempertahankan outer top turretnya. Keuntungan berlipat ganda kali ini sedang coba untuk dimaksimalkan oleh Bigetron by Vitality, Naben.
Ini bagus banget sih cara Shogun untuk menutupi semua pemain EVOS yang mencoba untuk memberikan follow up di area atas ya. Sehingga Thread bisa langsung di-secure. Dan sekarang dengan tambahan Glowing One yang sudah dipegang dari area mid lane, atau bahkan Feather of Heaven yang sudah dipegang dari seorang Eman, output damage yang bisa diberikan akan semakin besar. Perhatian di Conceal Play yang sudah mulai masuk dari bagian bawah. Ternyata masih bisa dihindarkan, tidak akan ada team fight yang coba untuk dipaksakan. Keduanya tidak ingin mengambil resiko karena sepertinya belum ada poin eliminasi yang juga bisa di-secure kalau tadi terjadi Omawa. Yap, dan mau gak mau, oh, baik. Tapi masalahnya Sorizo lagi-lagi menjadi korban. Mountain Shocker yang dikombinasikan, tapi mana lagi di arah bottom lane. Zaman Force coba untuk mengejar ke arah Erlan. Eman yang masih bisa mundur dan Ki terpaksa lagi-lagi mengeluarkan satu buah soul spell untuk melarikan diri. Hilangnya Sorizo diikuti juga dengan satu buah outer bottom turret yang membuat dari EVOS dalam keadaan yang semakin tertinggal, Om. Yap, ini sangat jauh juga ya bagaimana Eman bisa dapetin bottomnya. Tapi untuk di area yang berbeda misalnya nih, Turtle-nya juga sedang di-pop oleh EVOS. Memang ada Finn, tapi Nile juga sudah ready, jadi Bigetron mereka juga siap untuk langsung menyambut Turtle-nya seandainya tadi EVOS juga melakukan setup. Dan Bigetron mereka sangat rapi sekali, so far so good ya untuk mereka. Lihat Shogun-nya meng-cancel juga. Artinya Feather Airsack yang sudah diambil dari Roundel tadi. Yo, tapi flicker Shogun! Out of hunting yang ternyata masih belum menggapai juga ke arah Roundel yang terpaksa melakukan flicker, tapi sudah mulai connect Nile-nya. Berhasil bisa mendapatkan satu point kill dan juga Turtle yang secara sempurna bisa didapatkan oleh Bigetron by Vitality. Tanpa adanya gangguan sama sekali yang cukup berarti, dan lihat bagaimana Shogun cukup free mengincar lini belakang dari EVOS, dan kali ini lagi-lagi EVOS masih belum menemukan jawabannya, Nevin. Ya, jawabannya masih dicari karena lihat 3 outer turret berhasil diamankan dan 3 objektif Turtle, perfect objektif bagi Bigetron sejauh ini. Dan yang jadi masalah adalah Rounder yang nggak bisa bergerak sama sekali. Aku bisa bilang Feather Ice Strike yang bisa ngejangkau ke bagian belakang, dan gak cuma karena Valentina tapi Cloud. Ini juga dalam ancaman yang cukup serius dari tadi dengan hadirnya Shogun. Jadi kalau misalnya ditanya gimana ya untuk cara bisa keluar dari tekanan yang udah ada, ya EVOS mereka harus bisa mengumpulkan output damage yang maksimal di tangan Erlan. Mereka harus bisa juga ngedapetin Moreno-nya dulu sih, Om. Wah, tapi lumayan berat ya untuk bisa langsung melompat ke bagian belakang. Ingat Moreno, pastinya dia bisa jaga positioning. Tapi yang kedua, itu ada Eman juga yang pasti bakal menjaga sih. Jadi Eran nggak bakal bisa masuk dengan yang untuk blazing duet ya. Kecuali ya, ini kita bicara soal full late game yang mungkin ada kesempatan dengan speed push juga yang bisa dimainkan dari EVOS. Tapi sejauh kita tahu, Nile bermain dengan super agresif. Orange buff bahkan sudah langsung diambil dengan Nile nih. Iya, dan juga ternyata damage dari Albert masih belum terlalu terasa ya. Even itu ke Nile loh. Perbedaan level yang sudah terlihat signifikan ngebuat dari EVOS masih harus menahan game ini lebih panjang lagi. Dan Bigetron, mereka harus maintain, jangan sampai ada movement-movement yang membuat akhirnya mereka dalam keadaan yang berbeda. Terima salahnya kali ini dengan adanya satu lagi balasan Feeder Aspect, dibalas Feeder Aspect, Tifa tidak terelakkan, tapi Finn-nya sudah tertangkap juga. Belum ada follow up damage yang cukup, dan bahkan kali ini melihat bagaimana Ki yang dibawa cukup jauh, memisahkan kembali dari kawanannya, dan Ki-nya pun tak selamat di waktu bertepatan. Lord pun sudah hadir di Land of Dawn. Digiring ya oleh 4 pemain ke bawah. Ki langsung berhasil di take down, dan Shogun yang sibuk sendiri dengan Sorizo juga ya. Tugas dari kedua belah XP laner untuk menghindarkan diri mereka dari setiap team fight, memberikan zoning outnya juga. Tapi sekarang mungkin lebih mengarah ke arah permain dari Bigetron by Vitality karena mereka udah mulai pegang kendali di sekitar area Lordnya EVOS yang mau mencoba untuk masuk. Ini dipegang oleh satu player saja. Dan Shogunnya bener-bener ini nge-create space banget sih. Bigetron by Vitality. Mereka memanfaatkan banyak momen di saat Shogunnya beli waktu sebanyak-banyaknya. Ada yang bisa dapetin Lord, ada juga yang bisa dapetin clear powernya. Dan sekarang Lord udah spawn di area bottom lane dengan 6.000 gold lead, Omawa. Nih, leading yang sangat-sangat jauh sekali dari Bigetron juga dengan 3 lane pushnya. Nile dengan full power, ada Parch yang bakal join dengan Wings by Wings. Bisa menjadi sebuah pukulan yang cukup telak untuk EVOS kalau mereka terlalu overextend juga maju dan berusaha untuk melakukan kontes di teamfight. Yap, karena Holy Defense sudah mulai ke-trigger juga. Lordnya masih belum masuk. Zaman Force yang memang sudah ter-trigger. Base turret bottom lane yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Feeder Ice Strike mengusir mundur pemain dari EVOS. Tapi masalahnya ada yang terjaga di mana Shogun
harus menelan kematian juga untuk pertama kalinya. EVOS, mereka tidak tinggal diam, membalaskan kembali keadaan, tapi Finn masih punya revitalize, dan bahkan zaman Forza siap kembali dari Chorizo yang hilang di tangan Eman. 4 pemain yang kali ini terpisah dan satu persatu sudah mulai diakses killing spree dikatakan oleh Niall, dan bahkan kali ini masih ada Grab yang connect, tapi sayangnya HP dari Ki yang tidak terlalu banyak mengakibatkan dirinya pun tumbang. Double kill diamankan oleh Eman. Terlalu berbahaya, 3 pemain yang berhasil ditumbangkan dan 1 buah base turret dari EVOS yang ternyata nggak bisa bertahan. Kita kira ada 1 buah tarikan yang mau dihentikan oleh Bigetron, tapi ternyata itu hanya sebuah pancingan supaya Eman bisa lebih bebas lagi. Dan sekarang base turret terakhir akan langsung jatuh ke tangan dari Bigetron, bawah. Wow, 1 Lord ya dan 3 Bester tercabut. Dan EVOS mereka dalam bahaya yang cukup besar juga. Memang tadi ada Shogun yang tumbang ya, tapi untuk pertukarannya 3 Bester dan juga dengan reposisi yang bagus dari Bigetron, EVOS mereka masih dalam kondisi yang sangat-sangat besar sekali. Dan mau maju pun juga, ini Erlan belum punya damage yang cukup sebenarnya. Erlannya kayak masih tertinggal, bahkan Albertnya juga belum punya damage yang kelihatan masif. Karena ya memang perbedaan gold yang cukup jauh juga ya, tadi menginjak ke angka 10.000. Bahkan teror feeder ice strike terus-terusan bisa dikeluarkan oleh Moreno, yang minimal nge-trigger entahlah itu ultimate ataupun dari segi source spell-nya juga. Dan kali ini Bigetron by Vitality benar-benar ngandangin pemain-pemain dari EVOS untuk saat ini, Nevin. Iya, nggak boleh keluar sama sekali loh. Dan memang dari EVOS dengan terbatasnya efektisi yang mereka miliki ya, karena ngebawanya screening seperti Uranus dan juga Glue yang hanya bisa nge-lock ke arah 1 pemain saja, ini jadi agak berat. Tapi dengan perbedaan gold yang cukup signifikan, ada GoPay bagi-bagi diamond juga, 110 diamond, Rp1 buat 1 orang tercepat. Bisa scan langsung di bawah sini sambil menyaksikan apa yang akan terjadi. Apakah ini benar-benar dari Bigetron bisa ngebawa gamenya lebih jauh, karena Lordnya ini udah mulai muncul, Om. Ya, Lord yang pastinya punya pola HP jauh lebih tebal juga dengan keunggulan yang cukup jauh ya sekarang. Kayak mau mendekat pun seharusnya dari EVOS mereka sadar kalau mereka belum punya power yang memadai ini untuk bisa berhadapan dengan pemain-pemain Bigetron yang hampir menyelesaikan full itemnya. Wah, diusir mundur lagi. Bagaimana Ki juga nggak bisa menahan damage yang bisa disumbangkan oleh Bigetron by Vitality. Conceal play terdengar. Akankah ada serangan balasan yang bisa dilakukan oleh EVOS? Karena di sisi lain Erlan tidak bisa berkutik lagi karena damage dari Shogun yang begitu menyakitkan. Albert akan dikejar, gak bisa berkutik lagi. Pangset pun tidak menyelamatkan Harley dari Albert. Tapi di sisi lain Emannya double kill. Base-nya terbuka. Wipeout diciptakan oleh Bigetron dan Vitality. Triple kill diamankan dan menuju akhir dari game yang ketiga. Karena EVOS tidak ada lagi aksi penjagaan. Dan Bigetron Vitality mengamankan kemenangan dengan skor 2-1. Ditutup dengan sangat bersih. Dominasi di game yang ketiga ditunjukkan. Dan 1 gebukan dari Shogun ini langsung menghilangkan nyawa Erlan loh. Dan ini yang benar-benar berbahaya karena dari awal Bigetron mereka memberikan banyak banget waktu, banyak banget space supaya damage dealernya, supaya Denial ini bisa bermain dengan sangat leluasa dan sangat bebas, Om. Ya, tapi lagi-lagi EVOS mereka menelan kekalahan dengan reverse sweep. Setelah menang game yang pertama, game kedua, game yang ketiga harus mereka relakan. Dan kita melihat di game yang ketiga ini berjalan dengan sangat semestinya untuk Bigetron by Vitality. Semua lini dipegang dari Shogun yang berhasil untuk masuk langsung menuju ke belakang dari Emannya yang sudah menyelesaikan full item bersama dengan Moreno dan bahkan Nanael sendiri. Dan tidak tergoyahkan sama sekali Bigetron by Vitality di game yang ketiga tadi. Ini kayak jadi sebuah ya titik balik sih buat Bigetron by Vitality. Setelah minggu pertama kita ngeliat mereka cukup struggle, tapi berarti prediksinya Age bener nih, 2-1 untuk Bigetron, Nevin. Padahal tadi dia pengennya tuh biar kebalik ya sebenarnya ke arah EVOS, tapi ternyata sesuai dengan nasibnya dari Bigetron yang sekarang ngedapetin 2-1. Dan game yang ketiga sebenarnya jauh berbeda dengan apa yang terjadi game 1 dan juga game 2 sih. Ini mereka benar-benar paham apa yang mereka ingin mainkan dengan 2 typical hero yang screening bisa dibilang Baxia dan juga Hilda di 2 sisi jadi masalah banget. Meskipun EVOS sebenarnya bawa typical yang lumayan mirip ya. Bahkan bawa Uranus juga yang sama-sama bisa screening, sama-sama bisa nahan.
Tapi positioning, targeting, inilah yang ngebedain dari dua tim ini menurutku di game yang ketiga, Om. Ya, dan Hilda punya damage yang besar juga kan ya kalau memang targetnya langsung Uh, satu hero. Tadi dapat cloud lagi di akhir-akhir itu udah sangat untung sekali pasti buat Bigetron juga. Dan reverse sweep, ini kekalahan kedua reverse sweep berarti buat EVOS mereka harus tumbang 1-2 ya di tangan dari Bigetron by Fatality. Tapi ya kita melihat Eman jadi full item. Tadi Nanaelnya juga sama. Ini semuanya selesai tadi. Dan semuanya juga berjalan sesuai dengan game plan dari Bigetron. Menggunakan Hilda. Kalau kita melihat secara minimapnya tadi, itu dia langsung pas clear level 2 langsung menuju ke orange. Mungkin memang dari Albert juga sudah mulai membaca ya. Dan ngambil dulu nih buat di tempat yang lain baru dia menuju ke orange. Ada sedikit delay tadi untuk pengambilan dari orange buff, tapi sisanya mungkin untuk perebutan di turtle-nya, dari tempat-tempat yang terjadi juga itu semua dipegang dengan Bigetron. Bahkan point kill buat EVOS di game yang ketiga sangat minimalis. Mereka seakan-akan tidak bisa bergerak atau membuat sesuatu juga. Karena damage dari Cloud atau item-item dari Cloud ini belum terkumpul secara sempurna ya. ya, aku cukup setuju ya dengan apa yang terjadi tadi di game terakhir kita. Buat Evo sendiri, terutama dari segi Lancelot Albert, gak dikasih main sama sekali, gak dikasih item session atau bahkan gold yang cukup sampai dia bisa punya damage yang seimbang, dan itu berlaku sama kepada Erland juga. Iya, tapi Shogun sih, ini menjadi satu kata kunci juga yang akhirnya bisa ngebuat game plan dari Bigetron ini ter-enable. Ngeliat bagaimana dia screening, mungkin sama-sama ya, Uranus juga tipikal hero screening, cuman kalau by damage, ya Hilda jauh lebih besar gak sih Om? Ya sangat sih, Hilda jauh lebih besar, mobilitasnya juga jauh lebih cepat. Terus juga kalau kita bicara soal annoying, ya tapi lebih annoying mungkin kalau kita main kiting ya, mungkin Uranusnya lah kalau memang full passive stacknya dia ada. Tapi kalau enggak ya Hilda sekali muncul hunting mungkin langsung keluar lagi. Nah itu tuh yang akhirnya membuat damage-nya bakal jauh lebih berasa. Di cover lagi di belakangnya masih ada Parsha yang bisa melakukan Feather Airstrike. Jadi instant burst ini selalu tersedia dari Parsha yang bisa instant burst dengan Feather Airstrike di combo dengan Mountain Shocker yang masih bisa juga dengan banyak faktor tadi yang dipegang dengan Bigetron, dan mereka juga menang jauh ya dari gap gold difference yang terlihat dengan sangat nyata tadi yang membuat akhirnya snowball effect tidak tertahankan sama sekali. Itu dia nih. Emang kalau kita ngeliat sekarang early game ini pegang powernya benar-benar besar banget ya, dan ternyata first pick ataupun second pick ya tadi sempat kita bahas sebelum gamenya berjalan, ini bukan jadi keuntungan buat EVOS. Tapi memang kalau ngomongin secara drafting bukan jadi masalah yang besar, lebih ke arah waktu aja sih. Ini waktu yang kurang panjang untuk membuat Lancelot dan juga Cloud-nya untuk bisa berkembang, untuk bisa punya output damage. Dan yang menarik juga dari Shogun tadi flicker ya yang digunakan, bukan ke arah sprint, untuk bikin satu buah kejutan yang jauh lebih instan. Karena akhirnya nggak ada waktu buat reaksi kan Cloud ya. Atau bahkan siapapun deh, kita ngomongin dia juga sempat screening di area mid lane. Ini udah nggak dikasih waktu sama sekali untuk ngasih balasan atau refleks ya, menghindar atau bahkan melarikan diri. Jadi memang untuk Bigetron, kalau misalnya gameplaynya dipertahankan lagi seperti ini bakal jadi satu tim yang menurut aku akan kuat lagi. Seperti biasa aja Bigetron di regular season ini bisa kembali lagi CEO. Iya, dan kayak mungkin yang ngebedain di game ketiga dibanding game 1 dan 2 tadi adalah kita nggak ngelihat adanya overextend team fight, overcommit juga yang dilakukan sampai akhirnya Bigetron by Vitality ini ya cukup flawless bisa mendapatkan kemenangan. Dan seperti biasa, karena kita sudah mendapatkan pemenang untuk di match yang ketiga, kita akan terhubung kepada player dari Bigetron by Vitality. Jadi halo Moreno dan Vin. Nah, belum ada suara. Iya. Belum ada suara? Iya, sabar. Sebentar. Maaf. Ya. Aman. Tapi kita udah bisa mendengar mereka ya. Iya, belum ada suara katanya. Aman aja katanya, sabar dulu. Sabar dulu, tenang dulu. Kita ngeliat ada Moreno sama Vin ya berarti ya di sana. Nah, apa itu ada suara. Ada lagi nih suaranya nih. Suara kita yang nggak ada di sana. Bener, tapi ya aku nanti bakal banyak pertanyaan juga yang bakal kita tanyain kepada duo mid lane-nya juga nih, Vin dan juga Moreno. Karena ya kayaknya mereka sangat happy gitu dengan kemenangan ini untuk menutup minggu yang kedua juga. Tapi
apakah di game ketiga ini sesuai dengan ekspektasi kalian akan menjadi game yang cukup cepat, Nevin dan Om Wawa? Nevin dulu deh. Kalau game ketiganya cepet ya, sebenarnya lagi-lagi bukan ekspektasiku. Aku ngelihat karena game satu game keduanya sengit, aku kira game ketiganya pun akan berlaku sama. Tapi ternyata ya tadi yang sempat dibahas juga, Big Hit nggak melakukan blunder sama sekali. Jadi nggak ngasih space buat hal itu terjadi lagi. Evaluasi cepet sih berarti untuk game yang ketiga. Kalau Om Wawa? Kalau aku melihatnya ya game time-nya ya. Nah, harusnya game ketiga lebih safe ya biasanya ya. Dan mungkin tadi terlalu safe juga buat dari Force-nya, jadi pokoknya memang cukup one-sided dan ya mungkin sesuai juga lah cara game time. Ya ini adalah tim dengan game time average terlama sih setauku ya. Jadi gak ada masalah kalau memang mereka mau main sampai dengan late game-nya, karena early game selalu bukan jaminan. Karena banyak over-over atau extend move yang terjadi. Apalagi game pertama, game kedua. Tapi game ketiga kita juga melihat hal bersih di game yang ketiga. Disiplin ya. Nah sekarang Aul jawab juga. Oh iya benar. Sebenarnya aku menduga-duga aja sih. Pastinya kayak mereka udah melakukan evaluasi yang cukup cepat, dan langsung aja kali kita tanya kepada orangnya ya. Yang sepertinya sudah siap nih. Udah bisa mendengar kita kah nih untuk Moreno dan juga Vin? Udah aman? Aman. Halo. Yeay. Aman. Hore. Bisa denger. Tapi akhirnya kalian bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kenapa harus 2-1 nih? Boleh Vin dulu yang jawab. Tadi di game 1 kita blunder sih di lore-nya. Itu yang bikin kita kalah. Oke, langsung mengakui ya dengan adanya beberapa mistake yang mungkin terjadi. Tapi kalian expect gak sih sebenarnya dengan hadirnya Cheesepick Health Card di game pertama? Expect sih Bude. Bude, bukan Bude ya. Tangan Bude ya? Expect Oh, udah sih, expect. soalnya tadi pas testing si Hengki udah pakai AC, cuma kita pikir kayak bisa lah kita lepas AC-nya. Tapi ya awalnya sih berjalan sesuai game plan kita, cuma kayak ada beberapa mistake kita di mid game, late game yang bikin gamenya berubah. Oke. Tapi buat Moreno sendiri nih, berasa nggak kalau tadi Ki itu lebih sering buat ngincer ke Moreno nih, biar langsung hilang aja tuh main pick off. Ya kalau game 1 hoki doang dia bisa dapat, cuma game 2, game 3 sih dia bisa nyentuh gua sih. Kenapa ngomongnya pelan-pelan gitu, semakin lama semakin kecil Bercanda, volumenya. bercanda Heng. Tapi akhirnya kalian kan kayaknya menang game 3 dengan cukup cepat ya. Game 1-2 tuh apa sih yang ngebuat akhirnya gamenya ngedrag terlalu lama? Karena mungkin emang based on hero-nya aja sih, kayak kita game 2 kan pakai strat cowok bot lane kan. Terus di mid game-nya one-one-nya udah terlalu cukup snowball, jadi ya kita drag game-nya mau nggak mau harus late game karena kita pakai plus 1 ya sih. Oke. Nah ini cowok god lane ide siapa berarti? Emang idenya Eman, soalnya Eman ya sering make, dia iseng-iseng make. Tapi Menarik ya. kalau kalian ngelihat Eman mungkin main di Gold Lane sini, kalian serem nggak sih kalau Eman itu tiba-tiba pakai skin biasanya kan? Atau kalau Eman udah pakai skin banyak atau udah gimana gitu sih Eman ya, gimana tuh? Serem nggak kira-kira? Vin yang jawab. Justru kalau dia pakai skin malah nggak serem. Oh gitu. Iya, nggak serem Iya. buat musuh soalnya kalau dia nggak pakai skin maksudnya. Kalau pakai skin. Oke, nah sekarang aku pengen nanya juga sih ke Arafin, karena kan tadi harus berhadapan langsung dengan seorang Kaye, dan kita tahu bagaimana kiprah Hengki di MPL udah cukup lama sebagai senior. Gimana perasaannya setelah menghadapi Ki, atau mungkin ada tanggapan melihat gameplaynya tadi? Tanggapannya paling minta tutor HC lah. Tapi berarti siapa? mungkin nggak dibawain nanti sama Vin HC-nya? Mungkin nggak tahu. Nah itu nggak setuju deh. Nah bentar, ini Apa? minta tutor HC-nya ke siapa Vin? Ke Vin. Minta tutor HC-nya ke Hengki. Oh. Oke. Nah, Oke. dan kalian
kalian juga ini ya sering banget akhirnya melepas one-one. Apakah ini karena memang khusus ke arah EVOS atau siapapun yang pakai one-one kalian udah nggak masalah buat sekarang? Emang ini sih emang itu bagian dari plan kita lah buat ngelepas one karena one dari Eman juga cukup power kan. Jadi kayak ya mau nggak mau mereka harus deny pick one itu. Terus kita siap juga buat lawan one. Oke. Tapi berarti congratulations ya untuk kemenangan kalian 2-1 dan akhirnya kalian sudah bangkit nih setelah mungkin week 1 kita lihat kalian agak sedikit terseok-seok. Gimana caranya mungkin kalian bonding yang akhirnya ngebuat kalian lebih solid nih untuk di minggu ini? Ya yang pas dia kayak mau jawab nih. Bude lagi kan ya Allah. Kita cara bonding kita agak beda nih soalnya. Kita mandi bareng. Waduh. Itu nggak perlu. Oh maksudnya di kamar mandi satu-satu tapi jamnya bareng janjian gitu kan? Enggak, emang bareng. Emang bareng. Oh. Oke, sebenarnya cukup ya informasinya kayaknya terlalu spesifik ya sepertinya informasi. Nah, ada yang mau disampaikan kepada para BG Troopers dong yang jelas yang udah mendukung kalian? Kasih tahu mau. Buat BG Troopers ya thank you udah selalu dukung kita. Sorry juga di week 1 kita kurang perform karena kita kedua. Kita coba buat bounce back di week 2 ini dan mungkin cukup berhasil dan doain kita terus dan dukung kita terus di week selanjutnya. Benar, tapi last nih, Vin. Minggu depan bakal ada ya derby STM ya. Kalian bakal ketemu sama Alter Ego. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk mereka? Nael sih biasanya. Nael kan yang dia mantan tim sama Iya. Kata Nael kaget tau. Main serius aja. Oh, main serius aja. Ya. Oke. Terima kasih Moreno dan Vin atas waktunya. Selamat beristirahat. Semoga konsisten. Tetap memberikan yang terbaik. Good luck buat next match-nya. Thank you so much. Thank you. Bye. Oke. Tapi ini adalah kemenangan yang ternyata sudah dipersiapkan dengan bonding yang begitu luar biasa juga. Walaupun sudah saya sapuin tapi ternyata belum tetap diceburin ya, menceburkan diri sendiri ya. Gak masalah. Tapi memang akhirnya harapan mereka untuk bermain lebih lepas, lebih kompak juga terlihat dengan hasil yang maksimal di penghujung minggu yang kedua nih Nevin. Ya, dan kita bisa ngeliat lagi apa saja yang sebenarnya tadi sempat terjadi di game yang ketiga yang ngebawa mereka akhirnya bisa ngedapetin kemenangan tambahan lagi. Balik lagi dengan Nile yang akhirnya sangat amat bebas dari segi manapun dia bisa memberikan damage dealing dan ini termasuk menjadi salah satu yang cukup krusial ya ketika berhasil mendapatkan ke arah Roundel. Secara peneliminasi ada ketimpangan yang sangat serius 9-2 bahkan di area early game awal. Oke. Tapi player of the match alias MVP akan jatuh kepada Shogun. Dengan permainan screeningnya bisa mau main EXP damage juga oke. Dan bahkan tadi Hildanya juga cukup memukai dengan damage deal yang cukup besar Om. Yap. Dan semuanya memang kalau mungkin terjadinya sendiri ya dari game kita tadi. Game yang ke-3. Ya semuanya bener-bener kayak punya porsi masing-masing dan kayak damage dari Chorizo akhirnya tidak bisa menahan semuanya. Terus juga dari Moreno yang tadi sempat kita interview juga dia bilang kayak dia memang sangat sulit untuk bisa ditargetkan terutama buat game kedua dan game ketiga dan itu sangat-sangat terjadi tadi. Ya, dan memang kalau kita melihat lebih lanjut lagi ya di menit-menit yang ke-9 ini Ki yang terlepas benar-benar menjadi target incaran utama karena sisanya tuh udah dipegangin sama Shogun. 4 pemain ya ditahan di bagian belakang itu yang sangat mempermudah jadi enabler pastinya untuk para pemain lainnya dan ini di follow up dengan juga sangat baik. Kita ngeliat kembali lagi momen yang cukup krusial tadi ketika satu buah base di bagian battle plane sudah berhasil di takedown dan Moreno yang udah punya area cukup besar juga dengan Feather Attack ya sama satu kali gebuk dari Shogun para Erlang. Ini udah jadi akhir sih menurutku Om.
Ya sangat ya, karena damage dealer-nya habis juga, belum lagi emannya secara tajam juga langsung menuju tengah. Tidak bisa dibaleskan sama sekali untuk pemain-pemain dari EVOS dan Reverse. Akhirnya itulah yang kembali kita lihat ya, yang harus diterima juga dari EVOS itu sendiri. Dan secara hanya 2 kill point tadi untuk EVOS. Nanti untuk objektifnya, yang tumbang hanyalah Shogun bersama dengan Nael Moreno. Posisi yang sangat manis pasti sudah dilakukan juga tadi. Dan kalau dari itemnya, Erlang sebenarnya punya Swift Trinity ya yang sudah selesai. Tapi berhadapan dengan Eman yang menyelesaikan full item, jelasnya ya agak sedikit tertinggal juga dikarenakan Baxia dari Finn siap menerima damage dari Erlang dengan Blade Armor. Bahkan ada 2 Blade Armor yang dipegangnya. Ada di Shogun dan juga ada di Finn. Jadi jelas akan menyakiti juga Cloud itu sendiri kalau ada Blazing Duet yang diciptakan. Dan bahkan ada 1, 2, 3 Winter Crown yang hasil dari jual beli item setelah Immortal mereka pecah tadi. Full. Yap, dan juga kayak EVOS, mereka udah seperti lepas fokus ya, semua diacak-acak. Tadi di area atas ada yang kepancing, sampai akhirnya juga Emannya free juga untuk dapetin double kill dan nyicil ke arah base-nya. Perbedaan yang cukup terasa signifikan juga ngebuat dari EVOS sulit untuk bisa mendapatkan titik balik untuk comeback momennya juga. Dan akhirnya kita melihat Bigetron by Vitality yang mendapatkan kemenangan 2-1 dengan banyaknya objektif yang dipegang. Turret, dan bahkan turret mereka nggak hancur sama sekali, Nevin. Wah, ini sih benar-benar sangat signifikan ya perbedaan yang terjadi. Mau ngomongin turret, lord, turtle atau apapun itu, bahkan sampai ke area purple buff yang sangat didominasi, 10 bahkan purple buff yang diambil sama teman-teman dari Bigetron by Vitality. Dan ini akan jadi tamparan yang cukup berarti untuk para pemain dari EVOS di kedepannya juga. Bagaimana mereka bisa menyeimbangkan early game power ketika menghadapi tim yang bisa bermain dengan sangat agresif. Jadi mungkin nextnya